Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat KSW yang dirahmati Allah? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya sob. Oke sob, berjumpa lagi bersama aku Dona di Pekan Rutin KSWI. Kali ini kita akan membahas berita terupdate seputar muslimah. Tentunya akan kita kupas dalam sudut pandang Islam. Penasaran kita mau membahas apa aja? So, stay tune terus ya sob, jangan lupa cek kuota kalian dan siapin catatannya. Imam Syafi'i pernah berkata, ikatlah ilmu dengan menulis, karena ilmu yang ditulis akan tetap tersimpan di atas keterbatasan daya ingat manusia. Ya sarallah sob. Sobat KSW yang dirahmati Allah, tahu dong sob dengan berita yang beberapa waktu lalu itu sempat viral ya di akhir bulan Juli kemarin gitu ya, mengenai pemaksaan memakai jilbab di lingkungan sekolah. Nah, kasus terbaru itu ada seorang siswi kelas 10 itu di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul. Dia mengaku dipaksa berjilbab oleh guru BK. Dan dalam pemberitahuannya itu siswa tersebut itu mengalami depresi dan sampai mengurung diri. Peristiwa ini itu langsung mendapatkan respon ya cepat gitu dari berbagai pihak. Salah satu yang merespon itu adalah dari pihak Ombudsman RI atau ORI, yaitu perwakilan dari DIY. Kepala ORI DIY sendiri, Budi Masturi, itu akan menelusuri dugaan perundungan kasus tersebut. Nah, Budi menilai pemaksaan jilbab di sekolah negeri yang bukan berbasis agama bisa terkategori perundungan. Menurutnya, sekolah yang diselenggarakan pemerintah itu harus mencerminkan kebinekaan, bukan melakukan pemaksaan. Artinya ya sob, jika ada guru yang menyarankan atau melatih siswa berjilbab, bisa dianggap tindakan pemaksaan dan terkategori perundungan. Nah, selain kasus yang ada di Bantul, ternyata sebelumnya itu sudah banyak kasus yang serupa, seperti di SMK Negeri 2 Padang, SMP Negeri 46 Jakarta, dan SMP Negeri 2 Turi. Meskipun ya banyak sekali berita terkait penggunaan jilbab atau pemaksaan jilbab pada siswi di sekolah yang menuai pro dan kontra, tetap aja lebih banyak kontranya sob. Salah satu pernyataan yang kontra adalah jangan memaksakan siswi untuk berjilbab. Sekolah itu tidak boleh membuat aturan dengan mewajibkan para siswinya untuk berjilbab. Masalahnya ya sob, kasus yang dianggap sebuah perundungan atau pemaksaan ini yang cepat viral sehingga mendapatkan respon dan dukungan dari banyak pihak, ini sangat bertolak belakang dengan kasus yang ada di SD Negeri 07991 Mudik, Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara. Di sini atau di kasus ini itu siswinya itu dilarang menggunakan jilbab. Diberitakan siswi yang berinisial GA itu dipanggil oleh kepala sekolah. Dia diberitahu bahwa mulai besok tidak boleh mengenakan jilbab ke sekolah. Nah, kasus di Gunung Sitoli ini itu tidak viral kan sob, sehingga tidak ada gerakan sikap dari Dispora, Pemda, dan Ombudsman untuk menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Ironis bukan sob? Jujur ya sob, jadi bingung gak sih? Apa sih sebenarnya narasi kasus pemaksaan jilbab ini itu terus berulang? Tenang sob, yuk kita uraikan. Ada beberapa penyebab nih, kenapa kok narasi pemaksaan jilbab ini terus berulang dan selalu berujung diberikannya sanksi terhadap sekolah tersebut. Pertama-tama nih, kita lihat dulu dari sisi individunya. Apakah individunya sendiri itu paham terhadap agamanya sendiri, Islam gitu? Jawabannya tidak sob. Generasi saat ini itu minim ilmu agama. Gimana mau paham agama? Orang gak dibekali. Malah ya sekarang mata pelajaran pendidikan agama Islam itu mulai dihilangkan secara perlahan dari sekolah. Yang kedua, ditambah adanya dukungan dari media yang bikin framing buruk terhadap agama Islam. Alhasil, yang muncullah Islamofobia di kalangan masyarakat, yang mana adanya rasa ketakutan atau bahkan benci terhadap Islam tanpa adanya dasar. Nih ya, udahlah gak paham agama, ditambah lagi adanya framing buruk terhadap Islam, pasti dia akan takut terhadap apa-apa yang berbau dengan Islam. Contohnya, memakai jilbab.
Dan yang terakhir, tentu saja tidak adanya tindakan yang tegas dari negara terkait kasus tersebut, sehingga wajar ya kalau itu tuh terulang terus. Jadi sob, akar dari semua penyebab itu adalah adanya pemikiran yang salah yang selama ini kita anut, yaitu paham sekulerisme. Yang mana paham ini itu menganggap bahwa agama itu harus dipisahkan dari kehidupan. Agama itu nggak boleh ngatur dalam hal apapun. Sehingga output yang dihasilkan apa? Kebebasan sob, liberal. Mereka beranggapan hidup itu ya suka-suka gue, terserah gue mau ngapain, kamu itu nggak boleh ngatur. Contohnya yang diterapin di jilbab saat ini itu, kalau aku mau pakai jilbab atau enggak itu ya terserah aku dong, gitu sob. Nah, dalam sistem ini kebebasan itu sangat diagung-agungkan, sehingga kebebasan itu dijadikan standar kebenaran. Dan tugas negara lah untuk menjamin kebebasan tersebut atas nama hak asasi manusia. Wajar kan sob jika muncul pemikiran kalau memakai jilbab atau tidak itu termasuk hak asasi manusia? Ya karena di sini setiap individu itu dibebaskan untuk memilih. Jadi nggak boleh ada paksaan ya. Itu kata sistem sekulerisme. Kalau Islam sendiri, bagaimana sih memandang kasus pemaksaan jilbab tersebut? Oh ya sob, sebelum kita lanjut nih ya, aku mau spill dikit nih kalau jilbab itu beda ya dengan kerudung, karena masih banyak banget orang itu salah dalam penyebutannya. Jilbab sendiri itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna pakaian yang dijulurkan dan menutup aurat dari bahu sampai kaki, longgar sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, berdasarkan definisi ini, jilbab adalah pakaian terusan, bukan pakaian potongan yang terdiri atas dan bawah, misalnya baju dan rok atau celana gitu ya. Sehingga jilbab itu dalam bahasa Indonesia itu berarti gamis. Sedangkan kerudung merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab itu disebut dengan khimar. Kerudung atau khimar adalah kain yang menutupi rambut, kepala, dan leher yang menjulur hingga menutupi dada wanita baik dari belakang maupun dari depan. Nah, berdasarkan pengertian ini, kerudung yang syar'i adalah kerudung yang bisa menutupi rambut sampai dada depan dan juga belakang. Kerudung itu harus berada di luar ya sob, tidak boleh dimasukkan ke dalam baju. Nah, udah clear kan sob ya? Jadi jangan salah sebut lagi ya. Oke sob, kembali ke laptop lagi ya. Tadi kalau dalam sistem sekuler, kita temukan kalau memakai kerudung itu adalah sebuah pilihan. Yang artinya kalau mau pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, karena itu merupakan hak mereka. Mereka dibebasin untuk mau memilih gitu ya. Beda nih dalam pandangan Islam. Dalam Islam, menutup aurat, memakai kerudung dan jilbab pada wanita yang sudah balik adalah sebuah kewajiban. Nah, kewajiban ini itu Allah perintahkan di Quran Surat An-Nur ayat 31. Di sana diterangkan untuk memakai kerudung bagi para perempuan. Di Quran Surat Al-Ahzab juga ayat 59, Allah perintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya itu menggunakan jilbab. Tapi meskipun menutup aurat adalah sebuah kewajiban dan sudah banyak yang mengetahuinya, realita yang kita temukan para muslimah saat ini itu enggan untuk menerapkan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi dirinya. Banyak sekali penolakan, mulai dari belum siap, ada yang berpendapat kalau menutup aurat itu ribet, gak fashionable, ada juga yang bilang, terserah akulah mau pakai atau enggak, nggak ganggu hidup kamu juga kan? Dan masih banyak lagi dalih-dalih untuk membenarkan pendapat mereka sob. Lagi-lagi tanpa kita sadari, pemikiran sekuler sudah mempengaruhi pemikiran kita sob. Kita tidak mau diatur oleh aturan agama. So, hati-hati ya sob dengan pemikiran seperti itu. Kita bisa menyalahi aturan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Kalau nggak mau nurut atau nggak mau taat sama aturan Allah, mau taat sama siapa?
Yakin pilihan kamu akan membawa kebaikan? Sobat KSU yang dirahmati Allah, masih semangat ya? Masih dong. Oke, kita lanjut ya Sob. Ketika syariat sudah menetapkan bahwa menutup aurat dengan menggunakan jilbab dan kerudung adalah kewajiban, harusnya tak pantas lagi untuk dipermasalahkan. Ya nggak Sob? Karena yang pertama, perintah tersebut berasal dari mana? Dari Allah. Yang kedua, setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di dalamnya, baik bagi pemakainya maupun masyarakat umum. Nih, kebaikan bagi pemakainya nih Sob nih. Wanita yang menutup aurat membuatnya itu lebih terjaga dari gangguan laki-laki yang usil, menjadikan dia sebagai objek pandangan lelaki yang hanya ingin cuci mata. Itu akan menghindarkan, kemudian menjauhkan dia atau menjaganya dari objek syahwatnya laki-laki, menghindarkan juga dari zina mata dan juga zina hati. Tidak hanya itu, menutup aurat juga bisa mengangkat derajat kemuliaan bagi wanita tersebut. Karena dengan menutup aurat, penilaian terhadap wanita itu lebih fokus pada kepribadiannya, kecerdasannya, serta ketakwaannya, bukan lagi pada fisik atau tubuhnya. Sehingga ketika kita itu menutup aurat, sesungguhnya kita itu sedang memposisikan diri kita sebagai wanita terhormat Sob. Keren kan Sob? Nah, nggak cuma itu, kebaikannya juga dirasakan oleh masyarakat umum. Dengan kita menutup aurat, maka akan lebih mudah orang tersebut itu menjaga pandangannya, meminimalisir perselingkuhan, serta perceraian Sob. Jadi, mulai sekarang nih Sob, banggalah menjadi muslimah yang taat pada perintah Allah. Jangan pernah takut untuk melakukan apa yang sudah Allah perintahkan. Dan jangan pula takut terhadap pandangan orang atau omongan kebanyakan orang ketika aturan Allah kita pilih sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini. Ingat ya Sob, Allah itu mengatur kehidupan kita. Dan setiap aturan yang Allah tetapkan itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Buktinya, satu syariat dari Allah atau aturan dari Allah seperti menutup aurat mampu menjaga kebaikan dalam tatanan kehidupan. Tapi jangan ditanya, ketika kita itu menyalahi satu syariat, maka keburukan yang hanya kita dapatkan gitu. Nah, itu baru satu ya Sob ya, masih banyak lagi aturan Allah yang membawa kebaikan. Makanya, yuk ngaji bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Oke Sobat KSW yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di pekan berikutnya. Afwan jika ada salah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kak Kuat Sri Rahayu Jazakillah Khair untuk pertanyaannya, dan saya akan jawab lewat VN ya. Nah, sejauh ini yang saya pahami, ketika batasan aurat wanita itu dari jilbab dan kerudung gitu ya. Kalau jilbab sendiri itu dia harus tebal lah, minimal dia itu tidak nerawang dan longgar gitu. Dan tidak membuat lengkuk tubuh kita itu kelihatan. Nah, ketika ada gamis atau jilbab itu yang nerawang, diusahakan dalamnya itu ada dalemannya gitu, sehingga bentuk tubuh kita itu tidak terlihat. Nah, untuk kerudung sendiri yang sejauh yang saya pahami di sini adalah tadi kan batasannya di Quran surat An-Nur gitu ya, ayat 31, dia itu kan menutup kepala, leher dan dada. Berarti yang penting rambut itu ketutup, leher kita tertutup dan menjulur sampai ke dada. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini, kerudung di sini itu bahannya tidak nerawang ya. Kalau nerawang berarti harus ada layernya, harus ada dalemannya. Gitu. Nah, kalau batasannya sampai ke lutut, apakah cuma sampai dada? Kan cuma sampai dada aja tuh di Quran surat An-Nur. Sedangkan temennya Mbak Kuat itu harus sampai ke lutut gitu. Nah, sejauh ini saya belum mendapatkan dalil yang terkait dengan kerudung itu harus sampai ke lutut. Yang saya pahami dan saya
aplikasikan gitu ya. Yang penting jilbab itu menutup dada saya sampai ke perut gitu ya, minimal sampai ke perut. Ada juga yang gamis jilbab itu kerudung itu sampai lebar-lebar juga ada. Nah, tapi disyariatkan yang penting kerudung itu tertutup. Kalau terkait dengan batasannya sampai harus ke lutut, itu sampai sekarang saya belum menemukan batasannya. Semoga bisa mewakili ya menjawab pertanyaannya.